Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan adalah menikmati versus mengikat. Nah, kita baca satu ayat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28 berbunyi demikian. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ayat ini disebut mandat ilahi. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah, mereka diberi tugas, mereka diberi tanggung jawab. Jadi saudara jangan berpikir, wow, Adam dan Hawa waktu di Taman Eden enak sekali. Kalau mereka lapar tinggal petik buah apel. Kalau mereka mau makan durian tinggal ambil durian. Nah, kita lupa bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 28 ada tanggung jawab. Karena kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah, ketika Allah menjadikan manusia dalam rancangan Allah memiliki gambar dan rupa Allah. Dan salah satu hakikat dari gambar Allah adalah bekerja. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Allah kita tuh Allah yang bekerja sampai sekarang dia bekerja. Jadi manusia tidak boleh malas. Kan ada satu cerita, ada orang bilang begini. Biasalah orang kalau malas dan miskin itu suka berandai-andai. Ada yang berandai begini satu orang. Wah, aku mau pekerjaanku cuman goyang-goyang kaki bisa mendatangkan uang. Yang satu bilang, kalau aku mau cuman kipas-kipas dapat uang. Pas mereka lagi punya keinginan didengar sama malaikat. Dikabulkanlah sama malaikat. Saudara tahu apa ceritanya? Yang satu jadi tukang penjahit. Penjahit kan goyang-goyang kaki bisa dapat uang. Yang satu jadi tukang sate, kipas-kipas dapat duit. Artinya apa? Lewat ilustrasi ini, tidak ada yang jatuh dari langit. Semua harus kerja baru bisa makan. Amin. Jangan malas-malas, bilang sebelah kanan jangan malas ya. Jangan malas ya. Oke, kita mau belajar pagi hari ini tentang menikmati atau mengikat. Jadi ketika Allah menjadikan alam semesta, yang terakhir dia menjadikan manusia. Tujuannya supaya manusia mengelola, supaya manusia mengatur, supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, banyak orang salah memahami, yang diingat cuman berkuasanya. Sementara mengelola dan untuk kemuliaan Allah itu dilupakan. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, mandat ilahi, tugas dari Allah yang seharusnya untuk kemuliaan Allah itu berubah fokus. Manusia melakukannya, manusia tetap bekerja, manusia tetap mengembangkan potensi, manusia tetap menaklukkan bumi, tetapi tujuannya bukan lagi untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Fokus manusia bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada diri sendiri. Nah, yang dimaksudkan dalam judul pagi ini menikmati artinya mensyukuri apa yang menjadi bagianku. Kalau saudara ingat almarhum Pak Gembala, salah satu kata kuncinya adalah nikmati saja. Jadi menikmati ini bukan hanya berbicara tentang apa yang saudara miliki, mungkin penghasilan dalam pekerjaan, tetapi menikmati yang dimaksud dalam judul khotbah ini, apapun keadaanmu, apapun situasi, apapun pergumulan hidup, persoalan yang saudara sedang alami, nikmati saja. Karena saudara menikmati, nggak menikmati, masalah tetap ada. Kan lebih baik dinikmati saja. Kita mau gaji 1 juta, kita mau gaji 10 juta, nikmati saja. Kenapa? Kalau kita nggak nikmati bukan berarti gaji kita jadi 100 juta. Amin. Nah, sedangkan yang disebut mengikat adalah takut kehilangan. Kenapa takut kehilangan? Karena kalau sesuatu yang dia miliki itu hilang menurut dia, maka kebahagiaannya juga akan hilang.
maka nilai dirinya juga akan hilang. Nah, kita akan belajar pagi ini apa yang harus kita nikmati. Karena ketika kita tidak menikmatinya, itu menjadi ikatan buat kita. Yang pertama, pasangan hidup atau keluarga. Saudara punya keluarga semua ya? Punya suami, punya istri, punya anak, minimal punya orang tua. Betul nggak saudara? Nah, apapun keadaan keluarga kita, disyukuri aja. Karena ketika saudara lahir tidak diajak nego dulu sama Tuhan. Kamu mau lahir dari keluarga apa? Mata biru atau mata merah? Tahu mata biru? Mata biru tuh kan ningrat katanya mata biru. Tahu mata merah enggak? Yang suka mabuk-mabuk tuh kan matanya biasanya merah. Tetapi saudara dilahirkan dengan keluarga mata merah. Itu bukan kehendak saudara tapi kehendak Allah. Saya mau tanya, Allah pernah salah enggak menempatkan seseorang di mana dia lahir? Tidak. Amin saudara, artinya disyukuri aja. Nah yang kedua, pekerjaan atau mata pencaharian. Apapun jenis pekerjaanmu yang penting halal, bilang kiri kanan, halal. Nah dinikmati saja. Amin. Tapi jangan saudara masih bisa maksimal, ya udah begini aja, itu malas namanya ya. Nah, yang ketiga, materi atau kekayaan. Mungkin saudara punya kendaraan, saudara punya rumah, punya aset, atau bahkan tidak punya apa-apa, nikmati saja. Amin. Amin. Yang punya sih amin, yang gak punya apa mau aku aminkan ya. Ya minimal saudara masih tinggal walau di kos, betul gak? Saya aja tinggal di rumahnya orang, tetap menikmati, amin. Oke. Yang keempat, potensi diri, kemampuan-kemampuan. Saya selalu berkata dari mimbar ini bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu dia membawa potensi diri. Allah nggak kasih lahir saudaranya untuk penuhi bumi. Saudara lahir bukan hanya sekedar orang tua saudara pengen punya anak, tapi saudara lahir itu membawa rancangan ilahi. Dan untuk menggenapi rencana kekal Allah, Allah memperlengkapi saudara. Nah sekarang pertanyaan saudara, sudah menemukan gak potensi dirimu apa? Ya. Dan yang terakhir, ada lagi waktu. Waktu itu bisa saudara nikmati, bisa juga menjadi ikatan. Dan yang terakhir persoalan. Nah semua poin-poin ini, pasangan hidup, pekerjaan, materi, potensi diri, waktu, persoalan. Kalau saudara tidak menikmatinya, itu akan menjadi ikatan. Kalau saudara tidak mensyukuri dengan semua ini, itu akan mengikat saudara. Sementara Yesus berkata, untuk orang bisa ikut Yesus dalam konsep perjanjian baru cuma satu. Lepaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ini dia semua. Kita punya semua ini, dipercayakan, dititipkan. Tetapi ini tidak boleh mengikat kita. Ada orang kerja banting tulang, tulang dibanting, gak punya waktu ke gereja. Ada orang demi keluarganya gak ada waktu untuk beribadah. Ada orang karena materi kekayaan gak ibadah. Kenapa? Gak ada orang di rumah. Takut rumahnya ada pencuri yang datang. Ya pencuri paling ambil barang gak bawa rumahnya. Betul gak saudara? Nah potensi diri juga. Ada orang gak menemukan bagiannya. Sehingga hidup tuh hanya sekedar mengalir. Tidak pernah produktif. Tidak membawa pengaruh bagi orang lain. Atau kalaupun dia menemukan potensi diri, itu dia pakai untuk mencari uang supaya aku lebih kaya, dan tidak pakai itu untuk kemuliaan Allah, untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan ada banyak orang terikat dengan waktu. Ya. Waktu yang atur dia, bukan dia yang atur waktu. Dan yang terakhir persoalan, ini yang paling banyak kita alami. Ada yang datang dengan persoalan? Atau aman-aman semuanya? Atau karena terlalu banyak jadi bingung? Semua kita punya persoalan, pergumulan hidup. Nah, nikmati aja persoalan itu, pergumulan hidup. Jangan sampai persoalan itu mengikat kita. Mengikat dalam arti apa? Aduh Bu Pendeta, saya nggak ada gereja-gereja dulu sebelum persoalan selesai. Kenapa? Daripada saya datang ke gereja, persoalan yang ada di pikiran saya nggak dengar Bu Pendeta ngomong, lebih baik saya nggak usah ke gereja. Sampai mati tuh persoalan akan menyertai kita. Artinya kamu sampai mati gak akan datang ke gereja kalau nunggu masalah selesai. Amin. Bertobat ya yang punya pemahaman seperti itu ya.
Justru datang ke gereja supaya pikiran yang galau, yang kalut itu bisa menjadi damai, jadi tenang ketika kita menerima lawatan Tuhan. Amin. Jangan, wah saya nggak baca-baca Alkitab, saya nggak doa-doa, nggak bisa konsentrasi. Justru nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa doa karena nggak bisa konsentrasi, fokusmu ke masalah, justru tambah banyak baca Alkitab, tambah banyak doa. Kenapa? Karena manusia diciptakan hanya dengan satu hasrat, satu fokus. Ketika fokusmu kepada masalah, walaupun kamu di gereja nggak ngehot batu apa, karena nggak konsentrasi. Tetapi dengan banyak masalah, tetapi kamu berkata, aku memilih untuk fokus mendengar khotbah ini apa. Fokusmu kamu arahkan ke sana, kamu kan punya kehendak bebas. Maka masalah itu ada di belakangmu. Amin. Jadi ingat, tidak ada manusia yang multitasking. Itu udah penelitian sudah ada ditemukan. Karena manusia hanya bisa fokus kepada satu. Ketika saudara mengarahkan dengan pikiran, dengan kehendak bebasmu, berkata kepada dirimu, aku mau fokus berdoa, aku mau fokus ibadah, aku mau fokus baca Alkitab, aku mau fokus dengar khotbah. Maka tidak ada tempat untuk persoalanmu keliling-keliling di kepalamu. Amin. Kamu yang berkuasa atas dirimu, ya. Oke, menjadi pertanyaan bagaimana supaya saya tidak terikat dengan semuanya. Bagaimana supaya saya bisa menikmati keluarga tanpa keluarga itu mengikat saya. Bagaimana saya menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa berkat-berkat itu mengikat saya. Bagaimana dengan segala pergumulan hidup saya menikmati setiap persoalan yang Tuhan izinkan tanpa persoalan itu menjadi ikatan buat saya. Jawabannya yang pertama, sadarlah bahwa kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Bilang, saya pengelola barang titipan. Saudara punya keluarga sekalipun, itu bukan punya saudara suamimu. Istrimu tuh bukan punya saudara secara legal di dalam pernikahan, catatan sipil, oke. Tetapi itu milik Tuhan. Buktinya apa? Ketika pasanganmu diambil Tuhan mati, bisa nggak saudara bilang, oh dia harus hidup lagi? Kan nggak bisa. Amin. Sesayang-sayangnya saudara sama anakmu, orang tuh hanya titipan. Yang satu waktu akan pergi juga. Dan saudara nggak bisa menghalangi ketika Tuhan panggil pulang. Amin. Saya menikah 21 tahun. Suami saya bukan orang yang sempurna. Tetapi bagi saya dia menyempurnakan hidup saya. Tetapi ketika sudah mulai mengerti tentang kebenaran, kalau waktu menikah bukan bulan madu tapi bulan-bulanan. Tetapi begitu mengerti kebenaran, sama-sama berproses, mengerti ini dari Tuhan, apa yang harus saya lengkapi buat beliau, apa yang dia lengkapi buat saya, menemukan potensi diri, pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi teman, jadi sahabat, jadi suami, jadi segala-galanya. Tiba-tiba Tuhan ambil. Giliran anak yang pertama sudah mulai besar. Begitu SMA harus keluar dari rumah melanjutkan sekolah. Yang kedua juga ditahan-tahan, SMA gak usah ikut kakaknya lah. Merantau nanti aja kuliah. Akhirnya waktunya juga kuliah tiba, pergi juga. Padahal anak kan kalau kecil tuh kita sibuk ngurus gini-gini. Giliran udah mulai remaja kan udah bisa ajak ngobrol, ajak bercerita, udah bisa membantu. Malah pergi. Kenapa? Karena mereka tuh semua cuma titipan. Gak boleh genggam erat. Nah jadi saudara, keluarga itu suami yang kamu sayang, istri kamu sayang, anak kamu sayang, orang tua, itu semuanya titipan. Amin. Syukuri semua itu, apapun keadaannya syukuri, jangan sampai itu jadi ikatan, ya. Ingat kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Demikian juga dengan semua yang kita miliki, entah harta, kekayaan, bahkan potensi diri. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Dan sama sebanding dengan itu dalam Lukas 19 ada perumpamaan tentang uang mina. Setiap orang dikasih kepercayaan.
Saudara terlahir, saudara tuh punya potensi diri. Dengan potensi diri itu kamu bisa menjadi orang yang maksimal, yang pertama. Yang kedua, hidupmu bisa berguna bagi orang lain. Dan yang ketiga, apapun potensi dirimu, kalau kamu kembangkan, kamu memuliakan nama Tuhan. Semua orang tuh berguna karena ada sesuatu yang Allah titipkan. Dan saya selalu berkata bahwa kita ini produk satu-satunya. Kita tuh enggak ada fotokopinya loh saudara. Coba saudara lihat sebelah kanan kamu, di mana kamu menemukan fotokopi kayak dia? Coba lihat sebelah kiri kamu, ada nggak fotokopi kayak dia? Kalau mirip itu, wah kamu kayak artis Korea ya. Wah kamu kayak artis ini ya. Mirip-mirip iya, tapi yang sama persis kan tidak ada. Bahkan kembar identik pun tidak sama semua. Betul nggak saudara? Oke, nah sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8a berkata demikian. Dan ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara jangan berpikir saudara lahir ke dunia ini hanya sekedar mengalir. Tidak. Allah pencipta langit dan bumi, dia sempurna. Dan ketika dia merancang manusia, manusia dirancang memiliki gambar dan rupa Allah. Dan ketika Allah menjadikan manusia, diberikan mandat ilahi, tujuannya cuma satu. Manusia masuk dalam rencana kekal Allah. Amin. Itulah sebabnya ketika manusia melakukan mandat ilahinya, mengerjakan bagiannya, satu waktu kita semua akan mati. Bilang sebelah kanan, kamu pasti mati. Jawab, kamu juga akan mati. Yang jadi masalah bukan kapan kita mati. Amin. Masalah bukan kapan kita mati, tetapi ketika kita meninggal. Alkitab yang pakai kata mati. Ketika kita mati masuk pengadilan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Allah titipkan selama kita tinggal di dalam dunia ini. Kamu pakai uangmu untuk apa? Bagaimana kamu mengatur keluargamu, anak-anakmu jadi seperti apa? Waktumu dikasih 24 jam, apa yang kamu kerjakan? Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada yang gratis dalam dunia ini. Amin. Amin. Tetapi ketika kamu menjadi pengelola yang baik untuk semua yang Allah percayakan, firman Allah katakan, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga. Itu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Makanya kerja serius. Amin. Bertanggung jawab, penuh integritas. Kalau kamu menikah ya bertanggung jawab atas keluargamu, jadi teladan. Alkitab bilang menikah itu melahirkan generasi ilahi. Menggenapi rencana kekal Allah. Kalau kamu bekerja mengembangkan potensi dirimu, semakin banyak bukan gaya hidupmu semakin tinggi. Tetapi semakin banyak Lazarus yang Tuhan titipkan di sekitarmu. Karena walaupun itu hasil kerja kerasmu, tetapi kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan atas kehendak Allah, kamu juga gak akan dapat semua itu. Pengkhotbah katakan orang kerja keras boleh, tetapi untuk menikmatinya itu karunia dari Allah. Bagaimana bisa menikmati semua yang saudara miliki? Sertakan Allah di dalam. Dan semua berkat yang kita miliki itu bukan buat kita semua. Ada yang Tuhan titipkan untuk keluarga kita, ada yang Tuhan titipkan untuk gereja, ada yang Tuhan titipkan untuk teman-teman. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya saya tidak terikat dengan yang Tuhan titipkan? Untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaanku. Semua yang Allah berikan, keluarga, gak semua orang bisa menikah. Gak semua orang dititipi anak. Tetapi kalau kamu bisa masuk dalam pernikahan, bisa punya anak, itu hanya titipan. Pakai keluargamu untuk memuliakan Allah.
Ada banyak orang sudah kiri kanan muka belakang gak bisa kerja. Kalaupun kerja cuman segini-segini. Saudara kerjaannya bisa bagus, karirnya bisa bagus, bisa punya pendapatan yang banyak. Pakai itu untuk kemuliaan Allah. Karena ketika semua yang Allah titipkan kita tidak pakai untuk kemuliaan Allah, itu akan mengikat diri kita. Kita akan takut kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena kebahagiaan kita di pekerjaan kita. Makanya orang rela gak ibadah demi pekerjaannya. Kenapa? Karena itu karir saya, itu kebahagiaan saya. Mengerti maksud saya? Oke. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Semua yang Allah titipkan adalah sarana. Hanya sarana, hanya fasilitas agar Allah dipermuliakan melalui semuanya itu. Kalau saudara nggak punya kendaraan, nggak punya uang, gimana saudara datang ke gereja? Jadi kalau setiap saya kalau mau berkhotbah menyampaikan sesuatu itu benar-benar harus hatinya Tuhan. Kenapa? Karena saya menghargai saudara yang datang. Mau jauh mau dekat, saudara sudah kasih waktu. Saudara kasih persembahan, saudara bawa dirimu, bawa telinga. Kalau saya menyampaikan yang bukan isi hatinya Tuhan, itu lebih baik saudara buka motivator-motivator lebih bagus. Tapi saya berdoa supaya setiap kata yang saya sampaikan itu isi hatinya Tuhan. Karena ketika yang saudara dengar isi hatinya Tuhan, itu akan sampai ke hatimu. Dan itu akan mengubah hidupmu. Amin. Jadi gereja ini visinya cuma satu. Mempersiapkan jemaat yang dewasa. Yang siap berdiri di depan tahta pengadilan Allah. Ketika saudara hidup takut akan Allah. Ketika mati masuk pengadilan saudara gak takut lagi. Tetapi orang Kristen yang hidup seenaknya, suka-sukanya. Hanya mencari untuk kemuliaan diri sendiri. Hidup gak ada rasa takut kepada Allah. Kekayaanku, uangku bisa menolong aku. Keluargaku bisa aku andalkan. Potensi diriku luar biasa. Aku bisa mengejar mimpiku. Orang seperti ini yang mencari kemuliaan diri sendiri, ketika mati dia akan gemetar di depan tahta pengadilan Allah. Karena itu pengadilan yang paling jujur. Dan gak bisa disogok-sogok. Dan setiap orang akan berdiri satu persatu mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang gratis. Bahkan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita itu gratis lunas. Tetapi setelah kita menjadi umat tebusan ada tanggung jawab. Berikan hidupmu untuk diubah. Supaya kamu layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Roma 11 ayat 36 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bilang keluargaku punya Tuhan, titipan Tuhan, saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaanku itu dari Tuhan, untuk Tuhan, saya mau kelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Harta kekayaan apapun yang aku miliki itu asalnya dari Tuhan. Tuhan titipkan dan aku mau pakai, aku mau kelola semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Waktuku 24 jam itu Tuhan semua yang berikan. Tuhan percayakan aku hidup di 24 jam ini. Aku mau kelola dengan baik, aku mau memuliakan Tuhan di 24 jam waktu hidup. Bahkan di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup, aku percaya ini kesalahanku. Atau persoalan ini karena orang yang berbuat jahat kepadaku, enggak masalah. Karena aku percaya selama aku ada di jalannya Allah, tidak ada persoalan yang terjadi dalam hidupku tanpa seizin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan semuanya terjadi, aku percaya ada kebaikan di balik semua ini. Dan aku mau menemukan Allah lewat pergumulan ini. Amin. Saya selalu mengangkat kisah Ayub. Ayub itu apa yang kurang, saudara? Semua yang Allah titipkan, dia orang paling kaya di Timur Tengah. Tuhan ambil hanya dalam 1 hari loh, saudara. Hanya dalam 1 hari. Anaknya 10. Berapa tahun tuh tunggu ngelahirin 10 anak. 1 hari mati semuanya.
kesehatannya. Dalam satu hari dari ujung rambut sampai ujung kaki kena borok. Orang-orang yang dekat, yang kasih support, yang dia tolong, datang bukan menolong, bukan membela, justru tunjuk. Nggak mungkin kamu nggak ada salah, Tuhan izinkan begini. Sahabat-sahabat karib yang datang dari negeri jauh kata Alkitab. Bukan datang menghibur, cuma nunjuk begini. Ayo ngaku salahmu tuh apa? Bahkan istrinya sendiri yang selalu bersama-sama mengajak dia untuk menyangkal Allah. Apa yang kurang dari Ayub? Semua itu hanya titipan. Ayub berkata apa? Aku datang dengan telanjang. Aku akan pulang dengan telanjang. Amin. Materi, kekayaan, keluarga, bahkan potensi diri kamu akan tinggalkan. Kamu akan ketemu pengadilan Tuhan cuma membawa diri. Apa perbuatanmu selama kamu hidup di dunia ini? Karena Alkitab berkata manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan itu bicara bagaimana sikapmu mengelola semua titipan Allah. Jadi kalau kamu Tuhan titipkan cuma 1, jangan doa minta 10. Kenapa? Karena orang yang dititipkan 1, pertanggungjawabannya hanya 1. Kalau orang dititipkan 10, ya dia harus bertanggungjawabkan dengan 10 itu. Amin. Situasimu, keadaanmu, baik ekonomi, baik keluarga, bahkan persoalan hidupmu. Situasimu pagi ini itu Tuhan tahu kondisi yang paling baik, yang terbaik untuk buat kamu lebih dekat dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan memberi lebih dikit aja, kamu bisa jauh dari Tuhan. Dan itu membinasakan diri. Amin. Nikmati persoalan kita, puji Tuhan. Nikmati keluarga kita, puji Tuhan. Semua yang Tuhan titipkan nikmati semua. Dan kelola itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita baca sama-sama yuk. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah. Ketika manusia melakukan tugasnya dengan baik, dia akan menikmati bagiannya. Tetapi jika manusia merasa berhak dengan memiliki, maka ia akan terikat dan menjadi budak. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, nikmati saja. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Semua ada masanya. Jangan terikat oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengikat saudara. Keluargamu jangan sampai mengikat. Pekerjaanmu jangan sampai mengikatmu. Kekayaan jangan sampai mengikatmu. Karena kamu akan menjadi budak. Dan kamu tidak menikmati hidup. Tetapi ketika semua titipan Allah kamu kelola dengan baik. Dan kamu kembalikan untuk kemuliaan Allah. Kamu menikmati setiap keadaan, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itulah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mau jadi orang-orang yang berbahagia? Lakukan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.